Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan banggakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapat banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan media dan masyarakat terkait pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tanggal 24 November 2021 yang disampaikan AHY dari Amerika Serikat di saat menemani Pak SBY yang sedang menjalani proses pengobatan kanker kelenjar prostat di Amerika Serikat. Pertama-tama tentu kami mendoakan semoga Pak SBY bisa beristirahat dengan tenang sehingga proses recovery pasca operasi itu berhasil baik dan Pak SBY diberi kesembuhan serta umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami senang mendengar AHY sekarang sudah mulai perhatian dengan keluarga dan orang tua, bersedia menemani Pak SBY berobat ke Amerika Serikat walaupun pikiran AHY sesungguhnya ada di Jakarta. AHY sudah banyak melukai hati para senior atau orang tua di Partai Demokrat. Kami mendengar banyak yang menjadi korban PHP dan banyak pula yang kecewa kepada AHY karena para orang tua itu tidak dihargai di Partai Demokrat. Bahkan bukan hanya kecewa kepada AHY, tapi juga sangat kecewa dengan Pak SBY. Kami juga senang mendengar pernyataan AHY yang menyebut almarhum Pak Max Sopakua berkesempatan diantar oleh ambulan Partai Demokrat. Pak Max adalah salah satu orang tua kami di Partai Demokrat yang berjuang bersama kami di KLB Deli Serdang, yang sangat terluka hatinya oleh Pak SBY dan AHY. Sangat disayangkan jika AHY menakar ukuran berbuat baik kepada orang tua itu jika hanya dalam bentuk takaran materi fisik, seperti mengirimkan ambulan untuk almarhum Pak Max Sopakua atau menemani Pak SBY secara fisik di Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, AHY telah pula melukai banyak orang tua atau orang yang dituakan. AHY pernah menuduh kudeta di Partai Demokrat yang dibekingi oleh orang dalam istana. Tuduhan itu tentu beralamat langsung kepada Pak Jokowi karena hanya Presiden Jokowi yang menjadi atasan Pak Muldoko, Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian AHY juga menuduh pemerintah terlibat kudeta Partai Demokrat. Hal itu telah membuat hati Pak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, terluka dan telah pula membuat hati Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, terluka. Tak cukup hanya sampai di situ. AHY melalui juru bicara partai juga telah menuduh Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden RI kelima, mengkudeta Presiden Gus Dur. Meskipun kemudian pernyataan itu direvisi, namun itu jelas sangat melukai hati Ibu Megawati Soekarno Putri dan hati keluarga Gus Dur yang sangat kita hormati. AHY juga terus berusaha menyeret nama baik Presiden Jokowi ke dalam kisruh Partai Demokrat dengan cara mengait-ngaitkan keterlibatan lembaga kepresidenan seperti Kepala Staf Presiden ke dalam konflik Partai Demokrat. AHY juga berani mencederai demokrasi dengan membawa-bawa nama rakyat dan mengklaim bahwa KLB atau Kongres Luar Biasa itu adalah ilegal. AHY dalam hal ini berpikir sesat dan hilang rasa adilnya hanya karena takut kekuasaannya hilang dan takut menjadi rakyat biasa. KLB itu legal dan dijamin keberadaannya oleh undang-undang partai politik. Bahkan KLB itu
atau sebutan lain diatur dengan sangat jelas dalam ADART semua partai politik. AHY dengan gaya bahasanya yang terdidik juga telah menuduh bahwa hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Pertanyaan kami kepada AHY, hukum mana yang bisa dibeli dan siapa yang bisa dibeli? Janganlah AHY merendahkan para penegak hukum kita di Indonesia bahwa mereka bisa dibeli. Itu adalah pelecehan terhadap penegak hukum kita. AHY juga mengklaim bahwa dia telah diberi peringatan oleh senior-seniornya di TNI. Bahkan AHY menyebut bahwa seniornya di TNI itu mengingatkan terhadap upaya membeli hukum. Sepertinya AHY ingin menyampaikan kepada publik bahwa sampai saat ini senior-seniornya di TNI masih rajin memberikan masukan-masukan kepada AHY. Pertanyaan kami adalah, siapa petinggi TNI yang rajin memberikan masukan ke AHY bahwa hukum itu bisa dibeli? Sejak kapan TNI mencampuri urusan partai politik Demokrat yang standing politiknya sampai saat ini adalah oposisi pemerintah? Kami justru sangat ingin minta konfirmasi ke Panglima TNI, Bapak Jenderal Andika Perkasa. Siapakah sesungguhnya petinggi TNI yang rajin memberikan masukan kepada AHY, Ketua Umum Partai Oposisi pemerintah itu? Panglima TNI tentu harus menjelaskan pula kepada publik dan mengungkapkan fakta-fakta apakah yang disebut AHY itu benar. Jika benar, tolong dijelaskan apa motif petinggi TNI yang rajin memberikan masukan kepada AHY, Ketua Umum Partai Oposisi pemerintah itu. Ini penting dan perlu diketahui oleh publik karena AHY telah menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Ini juga penting agar TNI tidak tercemar nama baiknya. Apakah ini hanya karena arogansi oknum personal yang sudah mundur dari TNI karena haus kekuasaan untuk merebut kursi gubernur DKI Jakarta, atau karena apa? Jangan sampai isu keterlibatan petinggi TNI di politik praktis Partai Demokrat yang menjadi oposisi pemerintah ini sampai membahayakan keamanan negara dan masa depan kita bernegara. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, masyarakat Indonesia yang kami cintai. Jika dibuka lembar demi lembar catatan kami terkait AHY, banyak sekali ulah AHY yang menyakiti hati orang yang dituakan. Oleh karena itu, jika AHY mulai sadar untuk menghormati dan menghargai orang tua, mulailah menyicil untuk minta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada Kepala Staf Presiden Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, kepada Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa, kepada senior-senior dan tokoh-tokoh utama awal Partai Demokrat berdiri, kepada kader-kader yang dipecat AHY dan yang diperlakukan AHY dengan tidak adil saat pilkada, bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini telah dibohongi oleh gaya politik AHY yang pura-pura santun dan pura-pura merakyat. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas doa, perhatian, dan bantuannya dalam perjuangan Demokrat KLB Deli Serdang untuk mengokohkan pilar demokrasi di negeri ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para penggiat, aktivis dan pejuang demokrasi, para akademisi, rekan-rekan pemimpin redaksi dan para wartawan, serta segenap pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat. Tidak lupa terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang tidak henti-hentinya terus menguatkan perjuangan kami. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.